Tikungan sepi dekat pohon beringin tua itu biasanya cuma dilewati orang pas pagi atau sore. Malam hari, mana ada yang berani. Lokasinya di antara kebun bambu dan jalan kecil yang gak banyak lampu. Kalau siang kelihatan biasa aja, tapi begitu gelap mulai turun, suasananya langsung berubah jadi aneh. Angin sering lewat dingin banget, dan katanya kadang ada suara gerobak bakso berbunyi sendiri. Padahal jalanan kosong. 2 minggu terakhir, warga kampung heboh. Soalnya ada warung bakso baru nongol di tikungan itu. Gak ada yang tahu siapa yang buka. Gak ada juga yang lihat kapan mulai jualan. Tapi yang aneh, setiap lewat sore-sore, warung itu rame banget. Kursinya penuh. Orang-orang pada makan dengan tenang. Gak ada suara ngobrol. Cuma asap kuah bakso yang mengepul tinggi dan bau harum yang bikin perut keroncongan. Yang bikin makin bingung, gak ada satupun warga yang pernah makan di situ. Semua bilang cuma lihat dari jauh. Warungnya seperti muncul sendiri. Datangnya sore, hilangnya subuh. Esok paginya, bekas warung itu gak ada sama sekali. Tanahnya bersih, gak ada sisa sampah, gak ada jejak kaki. Seolah malam sebelumnya gak pernah ada apa-apa di sana. Hari itu, Rian, seorang pemuda yang baru pulang kampung karena libur kuliah, dengar cerita dari Pak D-nya. Awalnya Rian pikir ini cuma cerita warga yang lebay. Tapi pas dia sendiri lihat dari motor, ternyata warung itu emang ada. Gerobaknya tua tapi bersih, lampunya kuning redup, dan aroma baksonya bikin lapar. Orang-orang duduk rapi, tapi mukanya gak terlalu kelihatan karena kabut tipis dan asap dari kuah panas. Rian penasaran. Malamnya dia mutusin buat datang, biar bisa buktiin sendiri. Sambil sekalian bikin video buat konten horor yang biasa dia unggah di media sosial. Dia bawa kamera kecil, nyelipin di jaket, dan pura-pura jadi pembeli. Pas nyampe, suasana makin aneh. Dingin banget, padahal baru jam 8 malam. Langit bersih, tapi angin rasanya seperti dari kulkas. Pembeli-pembeli di bangku panjang itu duduk diam. Wajahnya muram. Ada yang kepalanya tertunduk, ada juga yang makan pelan-pelan kayak gak punya tenaga. Penjualnya berdiri di belakang gerobak. Pria tua, kulitnya pucat, matanya sayu, senyumnya kaku. Tapi tetap sopan. Silakan mas, mau bakso apa? Katanya pelan. Campur aja bang, bakso sama tahu, jawab Rian sambil duduk. Dia menoleh ke kanan, mencoba senyum ke salah satu pembeli yang duduk di sebelahnya. Tapi orang itu gak senyum balik. Wajahnya kaku, matanya kosong, kulitnya pucat kekuningan seperti gak kena matahari bertahun-tahun. Pas mangkok bakso datang, Rian perhatiin lagi gerobaknya. Di bagian bawah, dia lihat tempelan kertas koran tua. Dan salah satu koran itu punya berita yang bikin jantungnya berdebar. Tragedi truk bakso terjun ke jurang. Seluruh penumpang tewas, termasuk penjual dan pelanggan. Tanggal di koran itu 15 tahun lalu. Rian diam, ia coba suap 1 sendok kuah bakso. Rasanya hambar, tapi mendadak ada rasa amis di lidah, seperti darah. Ia menoleh ke sekeliling. Semua orang kini menatap ke arahnya. Wajah mereka satu-satu mulai terlihat jelas, kulit robek, mata hitam. Mulut menganga dengan daging yang membusuk. Dan di antara semua wajah itu ada satu wajah yang Rian kenal. Wajah temannya semasa kecil yang katanya meninggal karena jatuh di tikungan itu 15 tahun lalu. Jantung Rian berdetak makin kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia yakin betul, wajah itu bukan orang asing, itu Doni. Teman satu SD-nya dulu, yang rumahnya cuma 3 gang dari rumah Rian. Tapi Doni sudah meninggal. Jatuh dari motor pas pulang malam-malam lewat tikungan itu. Katanya ditabrak truk, terus hilang masuk jurang. Waktu itu jasadnya gak pernah ditemukan. Cuma helmnya aja yang diketemukan pecah di bawah pohon beringin. Dan sekarang wajah itu duduk tepat di sampingnya. Menatap lurus dengan mata kosong, mulutnya kaku seolah hendak mengatakan sesuatu. Tapi tak bisa. Rian berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Ia mundur, tapi suara dari balik gerobak menghentikannya. Mau kemana mas? Baksonya belum habis. Suara si penjual terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Bukan seperti suara manusia. Lebih mirip suara dari dalam gua. Bergema, dingin, dan menakutkan. Rian memaksa diri untuk tersenyum. Maaf bang, saya baru ingat. Saya ada janji. Nanti saya balik lagi. Ia berbalik, tapi di saat bersamaan,
Seluruh pembeli warung itu berdiri bersamaan. Gerakan mereka kaku, seperti boneka kayu, mata mereka menatap tajam ke arah Rian, seolah marah karena ia meninggalkan tempat itu sebelum waktunya. Langkah Rian makin cepat, ia hampir lari. Tapi sebelum bisa jauh, satu suara menahan langkahnya. "Rian, kamu lupa sama aku?" Suara itu kecil, serak, dan mengalir pelan seperti desahan angin. Rian menoleh pelan. Dan betul saja, Doni berdiri di belakangnya. Tubuhnya mengenakan jaket lusuh yang dulu sering dipakai ke sekolah, tapi penuh darah dan sobekan di bagian perut. Kepalanya miring tak normal, dan kulit wajahnya seperti pecah karena benturan keras. Rian mundur, napasnya sesak, matanya berkaca-kaca. "Don, kamu beneran Doni?" Sosok itu hanya diam, tapi matanya menatap tajam. "Kenapa kamu balik?" tanya Rian dengan suara gemetar. "Kamu udah?" Sosok Doni bergerak maju selangkah. "Aku cuma ingin semua orang tahu warung ini bukan untuk manusia. Tapi kamu datang." Rian tak menunggu lebih lama, ia lari sekencang mungkin. Melewati tikungan, melompati akar pohon yang menjulur ke jalan, dan nyaris terjatuh karena lututnya lemas. Suara langkah dari belakangnya terdengar aneh, seperti banyak orang berlari tanpa sepatu, langsung menghantam tanah, sampai akhirnya ia melihat rumah-rumah warga. Lampu-lampu kuning dari teras terasa seperti sinar penyelamat. Rian berlari ke arah gang, menabrak pagar, lalu terhuyung masuk ke rumah Pak D-nya. "Astagfirullah, kenapa kamu?" Pak D kaget lihat Rian lemas dan pucat. Rian tak langsung jawab, ia cuma duduk, menarik napas panjang, dan matanya tak lepas dari pintu depan. Warung itu Pak D pembelinya bukan orang. Pak D terdiam. Setelah Rian sedikit tenang, Pak D-nya akhirnya bicara, tapi nada suaranya berubah serius. "Sebenarnya Pak D udah curiga kamu bakal penasaran, tapi gak nyangka kamu nekat datang ke sana." Rian menoleh pelan. Pak D tahu soal warung itu? Pak D mengangguk. Dan disitulah, malam itu sebuah rahasia yang sudah lama disimpan warga mulai terbuka sedikit demi sedikit. Rian duduk terpaku di kursi ruang tamu, lampu temaram di langit-langit terasa kurang membantu meringankan rasa takut yang masih menggantung di leher dan pundaknya. Tubuhnya masih gemetar, tapi kini rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. "Pak D, itu warung apa sebenarnya?" tanya Rian dengan suara pelan. Pak D tak langsung menjawab, ia berdiri, menuju lemari kecil di sudut ruangan, lalu mengambil kotak kayu usang. Di dalamnya, ada tumpukan foto lama, beberapa artikel koran, dan selembar kain putih yang sudah kekuningan. Pak D duduk kembali, lalu membuka satu artikel koran yang sudah rapuh. Di situ tertulis judul besar, "Tragedi Bakso Berdarah, Truk Bakso Terguling, 13 orang tewas di tikungan maut." Rian membacanya pelan-pelan, sambil menahan napas. "Waktu itu, sekitar tahun 2010, kata Pak D pelan. "Ada satu keluarga besar dari luar kota yang mampir ke kampung ini buat menghadiri acara nikahan. Salah satu dari mereka punya usaha bakso keliling. Jadi malam itu, mereka bawa gerobak bakso dan mangkal dekat tikungan itu. Katanya biar bisa jualan sekalian, karena tamu-tamu banyak." Rian mengangguk, menyimak, tapi hujan deras datang, jalanan licin. Tiba-tiba ada truk besar dari arah atas yang remnya blong. Truk itu nabrak warung bakso itu, dan semuanya mati di tempat. Penjualnya, pembeli-pembeli yang lagi makan, bahkan anak-anak kecil yang duduk di dekat gerobak. Mayat-mayatnya gak semua bisa ditemukan. Ada yang katanya hilang terseret ke jurang. Rian menelan ludah. Terus sejak itu lanjut Pak D. Setiap tahun, pas mendekati tanggal kecelakaan itu, warga sering lihat warung itu muncul lagi. Gerobak yang sama, penjual yang sama, tapi semuanya bukan manusia. Kadang cuma muncul satu malam, kadang bisa seminggu, tapi cuma orang tertentu yang bisa melihat atau masuk ke warung itu. Biasanya yang punya rasa penasaran tinggi, atau yang pernah punya kaitan dengan mereka yang meninggal. Mata Rian membesar. "Maksud Pak D aku bisa lihat karena aku kenal Doni?" Pak D mengangguk pelan. "Doni itu salah satu korban waktu kecil. Dia sering ikut ibunya beli bakso ke warung itu. Malam kejadian, dia juga ada di sana. Kamu mungkin udah lupa, tapi waktu itu kamu sebenarnya juga diajak. Tapi kamu sakit malam itu gak jadi ikut." Rian merinding, ingatan samar-samar muncul di benaknya. Ia ingat malam hujan deras, suara ambulans, dan ibunya yang melarang ia keluar rumah. Tapi ia tak pernah tahu kalau malam itu Doni meninggal di sana. Tapi kenapa warung itu masih muncul Pak D?
Pak D memandangi Rian lama sebelum menjawab. Karena mereka belum selesai. Mereka masih menunggu sesuatu. Mungkin balas dendam, mungkin cuma ingin dikenang. Tapi satu hal yang pasti kalau kamu udah lihat warung itu, artinya kamu udah dipilih. Dan biasanya mereka gak suka orang yang pergi tanpa menyelesaikan makanannya. Rian membeku. Maksudnya aku dalam bahaya Pak D? Pak D berdiri dan menutup kembali kotak kayu itu. Kamu harus siap malam ini mungkin mereka datang lagi. Atau besok malam. Tapi sebelum semuanya terlambat, kamu harus cari tahu apa yang sebenarnya mereka mau. Atau mereka akan terus mengikuti sampai kamu jadi salah satu dari mereka. Rian menelan ludah, ia merasa seisi tubuhnya jadi dingin. Warung bakso itu bukan sekadar kisah horor warga. Tapi sebuah pintu ke dunia yang lebih gelap yang kini sudah terbuka untuknya. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Doni muncul dengan kepala miring, mata kosong, dan bibir membiru yang seakan terus berbisik kamu belum selesai makan. Jam dinding menunjukkan pukul 1.47. Udara di dalam kamar terasa pengap, padahal jendela sudah terbuka. Kipas angin berputar pelan, tapi keringat dingin terus menetes di pelipis Rian. Ia mencoba duduk, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka layar ponsel. Tapi sinyal menghilang, padahal biasanya tak pernah begitu. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara kleng-kleng. Seperti sendok beradu dengan mangkuk. Rian langsung menoleh. Matanya terpaku ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia menahan napas. Berharap suara itu hanya angin atau suara tikus, tapi suara itu terdengar lagi. Kleng-kleng, sekarang jelas, itu suara orang mengaduk bakso. Diikuti dengan suara menyeruput kuah, lambat pelan tapi terus-menerus. Perlahan Rian bangkit dari tempat tidur. Ia meraih senter kecil dan membuka pintu kamar dengan sangat hati-hati. Lorong rumah gelap, lampu tengah padam entah kenapa, padahal tadi sore menyala. Rian melangkah ke dapur, suaranya makin jelas. Dan di meja makan ada semangkuk bakso yang sama persis dengan yang ia pesan di warung tadi malam. Kuahnya masih mengepul, asap tipis naik perlahan, dan aroma daging rebusnya tercium sangat kuat, bahkan terlampau kuat. Rian mundur satu langkah, napasnya tercekat. Pak D, bisiknya pelan tapi tidak ada jawaban. Ia menoleh ke kanan dan kirinya rumah sunyi. Bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Tiba-tiba, senter di tangannya berkedip nyala, cahaya itu meredup lalu mati sepenuhnya. Dan di tengah kegelapan, terdengar bisikan di dekat telinganya. Habiskan atau kau yang akan dihabiskan. Rian memutar badan dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Tubuhnya gemetar. Ia menatap kembali ke arah mangkuk. Makanan itu kini tidak lagi mengepul, tapi warnanya berubah. Kuahnya kini merah gelap, seperti darah. Dan di dalam mangkuk ada bola mata manusia. Rian jatuh terduduk. Ia menahan teriakan, tangannya gemetar. Keringatnya makin deras. Saat itulah Pak D muncul dari kamar. Matanya mengantuk. Rian, kamu kenapa? Rian menunjuk ke arah meja itu, Pak D, baksonya. Tapi saat Pak D menyalakan lampu dapur, mangkuk itu sudah kosong, tidak ada bakso, tidak ada kuah, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah mangkuk putih bersih, tergeletak rapi di atas meja. Pak D memandang Rian dengan wajah serius. Mereka sudah datang. Rian masih terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Pak D, aku harus apa? Aku gak sanggup hadapi ini. Pak D mendekat, meletakkan tangan di bahu Rian. Kalau kamu tidak kembali dan menyelesaikan apa yang kamu tinggalkan, maka mereka akan terus datang, malam demi malam. Sampai kamu kehilangan akal, kehilangan jiwa, dan akhirnya kamu akan duduk di warung itu. Jadi pembeli selanjutnya. Mata Rian membelalak, ia mulai paham sekarang. Ini bukan cuma tentang makan bakso. Ini tentang menyelesaikan perjanjian diam-diam yang terjadi begitu ia menerima mangkuk pertama dari penjual itu. Dan sekarang ia harus menuntaskannya, atau jadi bagian dari mereka. Malam berikutnya, Rian berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri yang mulai pucat dan tampak kelelahan. Sejak malam itu, tiap malam ia mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Bahkan siang hari pun, bayangan mangkuk itu masih terlintas di benaknya. Kadang, ia mencium aroma bakso dari balik lemari. Kadang, ia mendengar suara tawa pelan, tawa Doni. Ia tahu, waktunya sudah hampir habis. Pak D, malam ini aku balik ke sana, ujar Rian tegas sambil memasukkan senter, air doa, dan kamera kecil ke dalam tas lempangnya. Pak D yang dari tadi diam di ruang tamu hanya mengangguk pelan.
Kalau kamu bisa kembali dalam keadaan utuh, jangan lupa bakar gerobaknya, mangkuknya, apapun yang tersisa di sana. Rian mengangguk dan berangkat. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia menginjakkan kaki di jalan setapak menuju tikungan maut. Udara malam itu dingin seperti es. Angin yang lewat seperti membawa bisikan, dan di balik rimbunan bambu, suara klakson bakso terdengar lagi. Tiin-tiin bakso. Ketika Rian mendekat, warung itu sudah ada. Lengkap dengan lampu temaram, gerobak tua, dan asap kuah mengepul. Tapi malam ini berbeda. Warungnya lebih besar, bangkunya lebih banyak, dan pembelinya lebih banyak juga. Wajah-wajah pucat, tubuh-tubuh yang rusak, baju yang penuh darah, dan mata-mata kosong itu menoleh serentak saat Rian datang. Penjualnya masih sama, pria tua dengan sorot mata sayu dan suara serak. "Selamat datang kembali, Mas. Mangkuk Anda belum kosong." Rian menarik napas panjang dan duduk. Mangkuk yang ia tinggalkan malam itu muncul kembali di depannya. Tidak disentuh siapapun. Masih ada satu butir bakso utuh yang mengambang di permukaan kuah merah pekat. Aroma amisnya menusuk hidung. Dengan tangan gemetar, Rian mengambil sendok. Suara-suara di sekelilingnya langsung hening, seolah semua makhluk itu menahan napas menunggu. Rian menatap bakso itu dalam-dalam, lalu, perlahan, ia suapkan ke mulutnya. Dingin hambar seperti karet, tapi ia paksakan menelannya. Seketika, lampu warung bergetar. Udara mendadak berputar seperti angin pusaran. Pembeli-pembeli di sekeliling mulai menghilang satu persatu. Wajah-wajah mereka memudar seperti kabut, menguap ke udara. Hanya tinggal suara tangisan dan jeritan pendek yang mengiringi kepergian mereka. Rian berdiri pelan. Gerobak bakso itu pun berubah, kayunya membusuk, rodanya retak, dan kaca-kacanya pecah dengan sendirinya. Tapi satu sosok masih berdiri di sudut warung. "Doni." "Terima kasih," ucap Doni pelan. "Sekarang kami bisa pergi." Rian hampir menjawab, tapi Doni sudah memudar. Tubuhnya larut dalam angin dingin malam, menyisakan hanya satu suara terakhir. "Jangan biarkan orang lain makan di sini." Lalu semuanya lenyap, warung itu hilang. Yang tersisa hanya lahan kosong di bawah pohon beringin, gelap dan penuh daun kering. Tapi di tengah tanah itu, ada satu mangkuk pecah dan bekas bara api yang masih hangat. Rian menatap langit, nafasnya berat, tapi ada rasa lega yang mengalir perlahan. Namun langkahnya baru saja dimulai, karena begitu ia melangkah pulang, suara dari balik pepohonan berbisik lagi, "Bakso?" Tapi kali ini bukan dari arah tikungan, melainkan dari belakang rumah warga dari arah kampung. Setelah kejadian di tikungan maut itu, Rian kira semuanya sudah berakhir. Ia merasa sudah menyelesaikan perjanjian tak kasat mata itu. Warungnya lenyap, Doni dan para arwah lainnya seolah sudah pergi. Tapi malam itu, saat ia baru saja memejamkan mata di kamarnya, suara yang sangat familiar kembali terdengar, "Tiin-tiin bakso." Tapi kali ini suaranya lebih dekat, bukan dari tikungan maut, melainkan dari balik rumah tetangga, tepat di belakang halaman belakang rumah Pak D. Rian langsung bangkit, keringatnya dingin. Ia membuka jendela perlahan dan mengintip keluar. Di kejauhan, samar-samar, terlihat bayangan gerobak bakso yang menyala temaram berjalan sendiri, tanpa pendorong, tanpa penjual. Hanya bergerak perlahan melewati celah antara rumah-rumah warga yang gelap. Suara roda kayunya berdecit pelan, menusuk telinga. Esok paginya, Rian menceritakan kejadian itu ke Pak D. Tapi Pak D hanya menatapnya serius dan berkata, "Kutukannya belum selesai. Mungkin gerobak itu sudah terbakar, tapi kehadiranmu membuka pintu lain. Mereka sekarang pindah." "Pindah ke kampung?" tanya Rian kaget. Pak D mengangguk. "Mangkukmu memang sudah kosong, tapi sekarang orang lain mulai melihat mereka. Warung itu butuh pembeli baru." Dan benar saja, sejak malam itu, satu persatu warga kampung mulai mendengar suara yang sama. Ada yang bilang mereka lihat gerobak bakso mangkal di dekat musola jam 2 pagi. Ada yang cerita, anaknya pulang tengah malam karena habis ronda, tiba-tiba lihat banyak orang berkumpul makan bakso di tengah lapangan, tapi saat didekati, semuanya hilang. Bahkan ada yang bilang, ada warung bakso baru muncul di pojok kampung, lengkap dengan spanduk lusuh bertuliskan "Bakso Legenda Tikungan." Tapi saat pagi datang, warung itu tidak ada. Warga mulai resah, ibu-ibu yang biasa masak malam jadi takut ke dapur. Anak-anak dilarang main keluar setelah maghrib. Suara klakson bakso malam hari sekarang jadi momok. Bahkan ada yang mendengar suara ketukan di jendela sambil ada yang berteriak, "Baksonya tinggal satu, ayo habiskan." Rian merasa bersalah. Ia tahu ini semua karena ia pernah datang,
pernah duduk, pernah hampir jadi bagian dari mereka. Dan sekarang, warung itu cari mangsa baru. Malam ketiga setelah kejadian itu, Rian mendengar kabar. Seorang anak muda, namanya Arul, tetangga 2 rumah dari Pak D, hilang. Kata ibunya, malam itu Arul pulang telat dari masjid. Sempat bilang lapar dan pengen makan bakso, setelah itu tidak pernah kembali. Di depan rumahnya, ditemukan mangkuk putih berisi 1 butir bakso. Persis seperti yang Rian alami, "Pak D, aku harus hentikan ini. Gimana pun caranya," kata Rian dengan suara berat. Pak D menatapnya. "Kalau memang mau, kamu harus temui orang yang tahu asal-muasal gerobak itu. Satu-satunya yang masih hidup dari keluarga korban bakso tikungan." "Siapa?" "Namanya Mbok Larti. Dulu dia penjual tahu keliling, dia kehilangan suami dan anaknya malam kejadian itu. Tapi entah bagaimana dia selamat. Sejak itu dia tinggal di pinggiran hutan, gak pernah keluar rumah. Orang-orang bilang dia gila, tapi aku yakin dia tahu cara menghentikan ini semua." Rian menelan ludah, pinggiran hutan itu dikenal angker. Banyak warga tak berani mendekat. Tapi jika itu satu-satunya cara, ia akan melakukannya. Karena jika tidak warung itu akan terus berpindah. Dan satu persatu warga akan duduk makan, lalu tidak pernah kembali. Siang itu, Rian mengayuh sepeda motor melewati jalan sempit yang jarang dilalui orang. Arah yang ditunjukkan Pak D membawanya ke pinggir kampung, lalu masuk ke sebuah jalan tanah yang dikelilingi hutan bambu. Tempat yang akan ia datangi adalah rumah Mbok Larti, perempuan tua yang katanya satu-satunya saksi hidup dari tragedi warung bakso puluhan tahun lalu. Di desa, orang-orang menyebut Mbok Larti gila, tapi Pak D percaya, perempuan itulah satu-satunya yang tahu bagaimana menghentikan kutukan warung tersebut. Langit siang itu mendung, suara serangga dan gesekan daun bambu jadi satu-satunya suara yang menemani perjalanan Rian. Setelah hampir 20 menit, ia sampai di depan rumah kayu tua yang nyaris tertutup semak. Pagar bambunya miring, dan di halaman depan ada boneka jerami yang dipasang di atas tiang. Wajahnya dicoret dengan arang. Rian menelan ludah, tapi ia memberanikan diri mengetuk pintu. Tok tok tok, tidak ada jawaban. Rian coba lagi, tok tok tok. Dari dalam terdengar suara ranting patah, lalu derap langkah pelan. Pintu dibuka. Muncullah seorang perempuan tua dengan mata sayu dan rambut panjang acak-acakan. Matanya menatap Rian tanpa berkedip. "Mbok Larti?" tanya Rian pelan. Perempuan itu tidak menjawab, hanya memandangi Rian seperti sedang menilai sesuatu. Lalu tiba-tiba, suaranya keluar, pelan tapi dalam, "Anak muda, kamu sudah makan bakso mereka ya?" Rian langsung mengangguk. "Iya, Mbok. Tapi saya belum mati. Saya habiskan 1 mangkuk itu." Mbok Larti menghela napas panjang. "Itu sebabnya kau belum ditarik, tapi kau sudah membuka jalan bagi mereka." Rian mengikuti Mbok Larti masuk ke rumah. Di dalam, aroma kemenyan menyengat. Di satu sudut, ada meja kecil penuh kertas bertuliskan aksara Jawa kuno, beberapa mangkuk tanah liat pecah, dan foto-foto tua yang menguning. Salah satunya memperlihatkan seorang pria muda berdiri di samping gerobak bakso. Itu foto lama. Dan saat Rian memperhatikan wajah pria di foto itu, jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu penjual yang ia temui di tikungan. Wajahnya sama persis. Tak berubah. Tapi dari kondisi foto, jelas ini foto dari puluhan tahun lalu. "Dia namanya Marto," ujar Mbok Larti pelan. "Dulu dia penjual bakso yang sangat laris. Tapi orang-orang tak tahu, dia punya perjanjian dengan makhluk halus untuk melariskan dagangannya. Syaratnya, setiap 7 malam purnama, harus ada 7 pembeli yang tidak pulang." Rian diam terpaku. Sampai suatu malam, suamiku dan anakku beli baksonya. Malam itu purnama. Mereka hilang bersama 5 orang lainnya. Tak ada jejak, hanya mangkuk-mangkuk kosong. Mbok Larti mengusap air matanya yang mulai jatuh. "Sejak itu aku coba bakar gerobaknya. Tapi arwah mereka sudah jadi bagian dari perjanjian. Gerobaknya hancur, tapi arwah itu tetap harus melayani. Mereka akan terus buka warung, dimanapun sampai ada yang benar-benar menutup jalur makhluk itu masuk." Rian mengerutkan dahi. "Jadi, saya harus menutup jalur itu? Gimana caranya, Mbok?" Mbok Larti mengangguk.
Ia mengambil satu mangkuk tanah liat dari sudut meja. Ini mangkuk asal, mangkuk pertama yang dipakai untuk membuat perjanjian. Selama ini aku sembunyikan, tapi setelah kamu datang, mereka tahu keberadaanmu. Mangkuk ini harus dikembalikan ke tempat asal, ke dasar sumur tua di tengah hutan, dan disegel selamanya. Rian menatap mangkuk itu. Bentuknya sederhana, tapi entah kenapa, terasa berat seperti menyimpan beban ratusan jiwa. Ketika Rian menyentuhnya, terdengar suara samar-samar, "Kami lapar, kasih kami makan." Satu mangkuk lagi, tubuh Rian gemetar. "Kalau kamu gagal Rian," kata Mbok Larti tegas, "kampung ini akan jadi ladang pembeli." Satu persatu akan datang ke warung itu makan dan tidak pernah kembali. Rian mengangguk, menahan napas. Malam ini, ia akan masuk ke hutan, membawa mangkuk asal, dan menghadapi kegelapan yang sudah lama menunggu di dasar sumur terkutuk. Malam itu, langit benar-benar gelap. Bulan tertutup awan pekat, dan suara jangkrik menghilang seakan alam pun ikut menahan napas. Rian berdiri di tepi hutan tua, di tangannya, ia menggenggam mangkuk tanah liat pemberian Mbok Larti, dibungkus kain putih dan diikat tali kembang 7 rupa. Katanya, itu satu-satunya cara agar arwah-arwah dalam mangkuk itu tidak bangkit selama perjalanan. Sumur tua yang dimaksud berada di tengah hutan, tempat yang dulunya dipercaya warga sebagai lokasi semedi para leluhur. Tapi sekarang, semua orang menghindarinya, bahkan binatang pun tak mau lewat sana. "Kalau kau dengar suara yang memanggil, jangan dijawab," pesan Mbok Larti saat Rian berpamitan. "Kalau ada yang menawarkan bakso jangan terima. Dan apapun yang terjadi, jangan berhenti jalan sampai kau lempar mangkuk itu ke dasar sumur." Rian mengangguk, lalu berangkat. Langkahnya pelan menyusuri jalan setapak yang gelap dan lembab. Pepohonan tinggi menjulang seperti raksasa yang mengintip dari atas. Daun-daun kering berserakan, tapi tidak terdengar suara apapun saat ia injak. Seperti hutan ini tak hidup, atau terlalu hidup. Tak lama kemudian, udara berubah. Kabut tipis mulai menyelimuti jalur. Dan suara mulai terdengar, "Bakso," pelan serak, lalu disusul suara tawa lirih, dan langkah kaki banyak seolah ada rombongan orang mengikutinya dari belakang. Rian menoleh kosong, tapi saat kembali melangkah, tiba-tiba warung itu muncul di depannya. Di tengah hutan, berdiri gerobak bakso tua, lengkap dengan mangkuk-mangkuk, bangku panjang, dan asap kuah mengepul. Penjualnya berdiri di balik panci besar, tersenyum bukan manusia, bukan juga arwah biasa. Kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam semua. "Kamu pasti lapar, Mas," bisiknya. "Hanya satu mangkuk habiskan saja, lalu pulang." Semua beres, di sekeliling, muncul para pengunjung, arwah-arwah yang pernah dilihat Rian. Wajah mereka kosong, mulutnya mengunyah perlahan. Beberapa di antaranya bahkan seperti membusuk. Tapi semua menatap Rian mengisyaratkan satu hal. "Ikut duduk." Rian mencengkeram kain putih pembungkus mangkuk, tangan gemetar. "Jangan ganggu aku," gumamnya sambil terus jalan lurus. "Aku gak mau makan." Saat ia melewati warung itu, tiba-tiba suara tawa keras menggema. Bangku-bangku beterbangan sendiri, mangkuk-mangkuk pecah menghantam pohon. Suara sendok beradu memekakan telinga. Tapi Rian terus jalan. Tak berapa lama kemudian, ia sampai sumur tua, terletak di tengah pohon-pohon besar yang melingkar seperti pagar. Dindingnya dililit akar-akar raksasa. Udara di sekitarnya dingin menggigit. Di mulut sumur, ada papan bambu usang bertuliskan huruf Jawa kuno. Tanpa pikir panjang, Rian mendekat. Membuka kain putih perlahan, mangkuk tanah liat itu tampak bergetar sendiri. Dari dalamnya keluar suara-suara lirih seperti banyak orang yang menangis dan menggumam. "Kami lapar, kami haus, satu mangkuk saja." Dengan gemetar, Rian mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi. "Tutup selamanya," teriaknya, dan ia lempar mangkuk itu ke dalam sumur. Suara benturan tak terdengar, tapi sesaat setelah mangkuk itu masuk, tanah bergetar. Angin berhembus kencang dari dalam sumur, mengangkat daun-daun kering dan menerbangkan debu pekat ke langit. Tiba-tiba, dari dasar sumur terdengar jeritan. Jeritan ratusan suara bercampur menjadi satu, meraung, memekakan telinga. Tapi perlahan,
Suara itu memudar dan hutan kembali diam. Langit terbuka, bulan muncul, dan untuk pertama kalinya, malam terasa hangat. Rian terduduk lemas di dekat sumur. Ia tahu jalur itu sudah tertutup, warung bakso itu sudah dikunci. Tapi sebelum ia berdiri untuk pulang, dari balik pepohonan, muncul sesosok tubuh kecil. Anak laki-laki berdiri sambil tersenyum. "Itu Doni. Terima kasih," bisiknya. "Sekarang aku bisa pulang." Lalu tubuhnya perlahan berubah menjadi asap putih dan lenyap ditiup angin. Sejak malam di sumur tua itu, suasana kampung mulai kembali tenang. Tak ada lagi suara klakson bakso saat tengah malam. Tak ada lagi warga yang melihat kerumunan makan bakso di lapangan atau dekat musola. Rian pun bisa tidur tanpa mimpi-mimpi aneh. Orang-orang yang dulu sempat mengaku diganggu, kini merasa lebih damai. Bahkan beberapa warga yang sempat kerasukan, kini sembuh total. Pak D, yang dulu selalu siaga setiap malam, akhirnya bisa istirahat dengan lega. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. 3 minggu setelah kejadian di sumur, sebuah spanduk baru tergantung di ujung gang kampung. Warnanya merah menyala, dengan tulisan besar, "Grand Opening. Bakso legendaris tikungan, resep lama. Rasa asli." Spanduk itu menarik perhatian banyak warga. Siang harinya, warung tersebut langsung ramai pembeli. Warung semi permanen itu berdiri tepat di tanah kosong yang dulunya bekas rumah kosong milik Pak Warto. Tiba-tiba saja ada yang menyewa dan mendirikan usaha bakso. Yang membuat warga heran, si penjual bakso tak pernah terlihat datang atau pergi. Tiba-tiba buka, lalu tiba-tiba tutup sendiri. Setiap pagi, warung itu seolah tak pernah ada, bersih tanpa jejak. Tapi sore menjelang malam, selalu ada, lengkap dengan bangku, panci besar, dan aroma kuah bakso yang menggoda. Saat Rian dengar kabar itu, jantungnya langsung berdebar. Ia buru-buru menuju lokasi, tapi saat tiba, warung itu seperti warung biasa. Penjualnya seorang pria parubaya, berjanggut tipis, ramah menyapa semua pembeli. Tak ada yang aneh secara kasat mata. Rian berdiri jauh dan mengamati. Tapi matanya langsung menangkap satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dekat panci besar ada mangkuk tanah liat, sama persis dengan mangkuk terkutuk yang dulu ia lempar ke sumur. Rian langsung pulang dan menemui Pak D. "Warungnya balik lagi, Pak D," bisik Rian, suara bergetar, tapi kali ini mereka ganti wajah. Pak D mengerutkan dahi. "Maksudmu? Yang jaga bukan arwah, mungkin manusia, tapi mereka bawa mangkuk yang sama. Mungkin ada yang bangkitin mereka lagi." Pak D terdiam. Mungkin ada yang sengaja. Bisa jadi seseorang tertarik dengan kekuatan warung itu dan ingin lanjutin perjanjian lama. Rian jadi ingat sesuatu. Waktu terakhir ia di rumah Mbok Larti, ia sempat melihat lemari tua yang terkunci. Dan saat ia tanya, Mbok Larti hanya berkata, "Itu peninggalan anakku." Dia marah pada yang terjadi. Dia tidak bisa terima bapaknya hilang begitu saja. Jangan-jangan anak Mbok Larti sendiri yang menghidupkan kembali kutukan itu. Malam harinya, Rian kembali ke warung itu diam-diam, tapi bukan untuk beli bakso. Ia berdiri di seberang jalan dan mengamati. Kali ini ia membawa kamera kecil, berharap bisa menangkap kejanggalan. Dan benar saja, lewat jam 11 malam, para pembeli mulai berdatangan, tapi Rian menyadari satu hal, mereka bukan warga kampung, wajah mereka asing, gerak tubuhnya kaku, dan setiap selesai makan mereka langsung lenyap dalam kabut. Saat kamera diarahkan, layar berubah hitam. Tapi suara tetap terekam. 1, 2, 3, tinggal 4 lagi. Itu suara si penjual, tapi saat Rian fokus menatap wajahnya berubah. Bukan pria parubaya lagi, tapi wajah muda, mirip Doni hanya lebih gelap penuh kebencian. Tiba-tiba si penjual menoleh tajam ke arah Rian, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Lalu tersenyum. Dan berkata pelan, "Besok giliran kamu." Malam itu, Rian tak bisa tidur. Suara si penjual masih terngiang di telinganya, "Besok giliran kamu." Keesokan harinya, kampung mulai gaduh. Warga heboh karena Pak D menghilang. Terakhir terlihat, beliau keluar rumah habis maghrib, katanya mau lihat warung bakso baru itu. Tapi sampai pagi, tak kembali. Tidak ada jejak rumah kosong. Sepedanya masih terparkir di halaman. Rian panik, ia langsung ke rumah Mbok Larti.
Tapi rumah itu sudah kosong, hanya menyisakan bekas api unggun di dalam, dan bau menyengat kemenyan yang seolah baru dibakar semalam. Tak ada jawaban, seolah semua kembali ke titik awal. Malam itu, Rian berdiri sendiri di depan warung bakso. Hatinya marah, bingung, takut, tapi juga siap. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Warung itu sudah menyentuh terlalu banyak nyawa. Harus diakhiri malam ini juga. Warungnya tampak biasa, penjualnya masih pria yang sama, berwajah ramah, tapi mata hitamnya menyimpan kebusukan. Kali ini, ada 7 kursi kosong, tapi satu persatu mulai diisi oleh pengunjung. Rian menghitung 6. Tinggal 1 lagi. Untuknya, silakan duduk mas, kata si penjual dengan senyum miring. 1 mangkuk terakhir, dan semuanya selesai. Rian menatap gerobak itu, mangkuk tanah liatnya berbeda lebih besar. Terdapat ukiran aneh di sisinya. Dari dalam panci, aroma kuah bakso begitu menggoda tapi juga menyiksa. Seperti mencium darah yang direbus bersama tulang belulang. Kenapa kalian kembali? Tanya Rian pelan. Si penjual menunduk, lalu menatapnya tajam. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya retak seperti tanah kering, bola matanya perlahan mencair. Karena manusia selalu rakus. Kami hanya kembali saat dipanggil dan ada 1 orang yang memanggil kami. Kau kenal dia? Rian mencengkeram saku jaketnya, tempat ia menyimpan segenggam tanah dari sumur tua malam itu. Embok Larti pernah bilang, kalau mereka kembali, tanah asalnya bisa menghancurkan jalur yang dibuka ulang. Tapi harus dilempar ke dalam tubuh yang jadi tuan perjanjian. Siapa yang panggil kalian? Bentak Rian. Dari balik gerobak, muncul seorang pemuda. Umurnya tak jauh beda dari Rian. Wajahnya asing, tapi sorot matanya penuh dendam. Ibuku membakar gerobak bapakku, dia pikir itu menyelamatkan kampung. Padahal dia membunuh ayahku yang hanya ingin warungnya ramai. Sekarang, aku lanjutin usaha bapak. Aku perkuat perjanjian ini, dan kamu pembeli terakhirnya. Rian gemetar, anak Embok Larti. Ia hidup dalam bayang dendam dan kini jadi pewaris kutukan. Tanpa basa-basi, si anak itu langsung menyerang, tapi Rian cepat. Ia buka genggaman tangannya, menghamburkan tanah sumur ke tubuh anak itu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan nyaring. Angin berputar kencang, warung itu terguncang. Para pengunjung mulai panik. Mereka berteriak, "Tuan kami terbakar, tuan kami meleleh." Tubuh si anak mulai mencair. Dari dalam kulitnya keluar asap hitam, lalu satu persatu arwah yang terikat dalam mangkuk melayang ke atas, bebas dan lenyap ke langit. Rian berlari menjauh, warung itu mulai terbakar sendiri. Gerobaknya meleleh, seperti bukan kayu, tapi daging. Mangkuk-mangkuk pecah sendiri. Panci besar meledak, menyebarkan cairan hitam yang berasap, dan dalam sekejap semuanya lenyap. Tak tersisa apapun, hanya tanah kosong yang hangus. Keesokan paginya, warga ramai berdatangan. Tak ada tanda warung pernah berdiri di situ, bahkan spanduk yang dulu menggantung, hilang begitu saja. Tapi satu hal yang membuat mereka semua takjub, Pak D kembali. Ia ditemukan pingsan di depan masjid. Saat sadar, ia hanya berkata 1 kalimat, "Sudah tak ada yang jual bakso di sini lagi." Rian tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu sudah diputus. Jalur arwah sudah terkunci, dan warung bakso penuh pengunjung itu, kini tinggal cerita yang tak boleh diulang. Tapi saat malam tiba, angin yang bertiup membawa aroma samar kuah bakso, dan suara lirih terdengar. Kalau ada yang rindu, tinggal panggil kami lagi. Terima kasih udah dengerin ceritanya. Kalau kalian punya cerita horor apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya buat dengerin cerita horor lainnya.